Misteri alam gaib Gantarawang, kisah nyata tentang kisahnya seseorang yang pernah mengalami mati suri. Kisah nyata 50 tahun yang lalu yang pernah dialami sang ibu, sebelum kejadian ia sempat bermimpi. Di dalam mimpi tersebut dijumpai oleh buyutnya, dan berkata, "Cucuku, nanti siang kamu jangan bepergian dan jangan ke kebun. Karena sekarang bulan Suro Uyut melarang kamu untuk bercocok tanam, karena ada dua makhluk yang sedang menunggumu di sana." Setelah bangun, sang ibu tidak percaya akan mimpi tersebut, dan siang harinya sang ibu berangkatlah ke kebun untuk bercocok tanam. Singkat cerita, tak terasa hari semakin sore dan sang ibu lupa waktu ternyata sampai menjelang maghrib. Tidak lama kemudian ada keanehan, ada hembusan angin kencang, dan tiba-tiba ada dua orang datang dan menghampiri sang ibu. Dan kemudian orang itu berkata, "Kamu sudah lama ditunggu untuk datang ke alam kami diutus untuk menjemputmu." Sang ibu hanya bisa diam dan menatap dua orang itu. Tidak lama kemudian kedua orang tersebut memegang tangan kanan dan tangan kiri sang ibu, dan sang ibu tidak bisa menolak, hanya bisa pasrah, karena sekunur tubuh terasa lemas. Dan sang ibu dibawa terbang jauh. Setiap menunduk melihat ke bawah semuanya terlihat berwarna biru seperti hamparan lautan. Semakin jauh terbang terdengar suara gamelan samar-samar yang terbawa angin. Singkat cerita sampailah di alam Gantarawang. Di alam sana sang ibu bertemu kedua temannya yang sudah 1 tahun yang lalu meninggal. Mereka sedang menumbuk beras di lesung yang sangat besar. Sang ibu mau berbicara kepada kedua temannya, tetapi mulut seakan-akan terkunci, hanya bisa saling tatap mata, dan ia pun tersenyum. Singkat cerita, kedua makhluk yang membawa sang ibu ke alam Gantarawang berkata, "Sekarang kamu akan selamanya tinggali di alam kami. Karena ini perintah raja kami untuk menjemputmu, dan kamu akan dijadikan juru masak di sini." Sang ibu pun tidak bisa menolaknya, hanya bisa diam seakan-akan semua terkunci untuk menolaknya. Tidak lama kemudian sang ibu dibawa ke sebuah tempat, dan di sana banyak sekali melihat hewan ternak sapi, kerbau, dan ayam. Dan melihat banyak orang yang sedang menggembala hewan tersebut, dari usia tua, muda, dan anak-anak. Orang tersebut tidak berpakaian, hanya memakai kain hitam yang dililitkan seperti celana dan kain hitam yang diikatkan ke kepala. Suasana di alam sana seperti sore, tidak melihat matahari, tidak merasakan siang dan malam, suasana terasa sejuk. Yang terdengar hanya kicauan burung but-but dan kicauan burung kedasi. Tidak lama kemudian sang ibu dibawa ke suatu tempat seperti dapur yang sangat luas. Di sana banyak sekali seorang wanita yang dijadikan sebagai juru masak. Tidak lama kemudian sang ibu didatangi seseorang berbadan besar, buncit, dan berkata, "Kamu akan diseberangkan ke Pulau Panaitan, pakaianmu akan diganti sesuai perintah raja kami untuk disyahkan." Tidak lama kemudian sang ibu tiba-tiba mendengar suara samar seperti terbawa angin memanggilnya. Suara tersebut seperti suara uyutnya sang ibu. Suaranya sama seperti yang dialami dalam mimpi. Ia berkata, "Cucuku, sadarlah, ingat rohmu, dan sadarlah, tempatmu bukan di sini." Setelah mendengar suara tersebut, sang ibu berlahan mulai ingat kepada keluarga dan ingat ke alam dunia. Setelah sadar, sang ibu bertanya kepada makhluk alam Gantarawang yang berbadan besar buncit, "Hai makhluk penghuni alam gaib, saya ingin bertanya, kenapa banyak sekali bangsa kami yang dijadikan budak kalian? Apakah bangsa kalian tidak bisa mengerjakannya untuk memenuhi kebutuhan rajamu?" Makhluk gaib tersebut menjawab, "Bangsa kami tidak menyukai aroma air dandang masak nasi, dan jijik ke usus ayam, ikan sepat, sawah, ikan lindung. Maka itulah bangsa manusia yang kami bawa untuk dijadikan juru masak." Dan sang ibu pun terus bertanya kepada makhluk tersebut,
Terus apa saja yang dijijikan oleh bangsa kamu?" Dan makhluk tersebut pun menjawab, "Bangsa kami tidak menyukai besi kuning, garam kasar, daun kelor, dan bangsa kami sangat takut kepada bangsa manusia yang wudhunya sudah sempurna, bersih batinnya, bersih hatinya." Singkat cerita, tiba-tiba sang ibu mendengar suara uyutnya, "Cucuku, nanti apabila kamu melihat cabai sebesar bantal guling, ucapkanlah istighfar dengan mengingat Robmu. Dan apabila melihat terasi sebesar tampah, ucapkanlah istighfar. Dan apabila kamu dibawa terbang ke sebuah pulau, bacakan ayat kursi dalam perjalananmu." Dan tidak lama kemudian tiba-tiba sang ibu melihat cabai sebesar bantal guling dan membacakan istighfar, dan tiba-tiba makhluk tersebut mendengarnya dan membentak sang ibu. Ujarnya, kata makhluk tersebut, "Di sini di alam kami semua bangsa manusia tidak diperbolehkan menyuarakan ayat itu, bangsa kami merasa panas. Hentikan." Tidak lama kemudian, makhluk tersebut memanggil kedua bangsa mereka, "Hai uwur-uwur, hai ewer-ewer, bawalah bangsa manusia ini, dan segera seberangkan ke Pulau Panaitan, dan ganti pakaiannya. Dan serahkan kepada Iwir supaya diurusnya untuk disahkan sebagai penghuni alam Gantarawang." Dan makhluk tersebut berkata kepada sang ibu, "Hai bangsa manusia, sebenarnya kami tidak pernah membawa bangsa manusia seperti kau. Kami hanya membawa bangsa manusia yang gelap hatinya, dan orang-orang yang kikir. Karena ini perintah raja kami harus patuh kepada perintah raja kami." Dan makhluk itu bertanya, "Hai bangsa manusia, sebenarnya kamu keturunan siapa?" Sang ibu tidak menjawabnya. Dan sampai 3 kali makhluk tersebut bertanya, sang ibu tetap tidak menjawab. Singkat cerita, makhluk tersebut merintah utusannya untuk membawa sang ibu untuk diseberangkan ke Pulau Panjaitan yang berada di atas awan. Dalam perjalanan sang ibu ingat pesan buyutnya. Lalu sang ibu dibawa ke tempat tersebut. Dalam perjalanan semuanya terlihat biru. Dalam perjalanan sang ibu selalu membacakan istighfar dan selalu mengingat Robnya. Dan tiba-tiba dalam perjalanan dihadang oleh awan putih yang menghalangi perjalanan. Di awan itu terlihat sosok orang tua berdiri tegak di atas awan, dan berkata kepada makhluk yang membawa sang ibu. Dan orang tua tersebut berkata kepada makhluk yang membawa sang ibu, "Hai bangsa demit, lepaskan cucuku. Raja kamu, bangsa kamu tidak berhak membawa keturunanku." Dan makhluk tersebut balik bertanya, "Hai manusia tua, siapa sebenarnya kamu?" Dan orang tua tersebut menjawabnya dan menyebutkan namanya. Dan orang tua tersebut menyebutkan nama raja dan ratu penghuni alam gaib. Serontak makhluk gaib tersebut kaget. Dan makhluk tersebut berkata, "Baiklah manusia tua, ini sudah amanat dari raja kami. Apabila ada orang tua yang mengetahui nama raja dan ratu kami, maka kami diperintahkan untuk tunduk kepadanya." Next, cerita selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Ini kisah nyata masa lampau, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik. Dalam kisah ini pengakuan makhluk gaib tidak menyukai atau jijik ke daun kelor usus ayam dan yang disebutkan oleh makhluk. Salam santun dari channel Tapak Misteri.